Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Saya Sarah Hafifah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, kelas 2F dengan NPM 248110124. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Biopsikologi yang diampu oleh Ibu Wina Dianasari, SPSI MBA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara visual mengenai struktur otak yang terlibat dalam gangguan depresi berdasarkan diagram visual struktur otak. Penjelasan ini nantinya akan mencakup fungsi tiap bagian otak, letak-letak sesuai gambar, perubahan yang terjadi saat depresi, serta proses biologis yang mendasarinya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana depresi dapat mempengaruhi kinerja otak kita. Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasan berikutnya. Depresi bukan hanya sekedar rasa sedih atau tekanan batin. Secara biologis, kondisi ini melibatkan banyak perubahan kompleks dalam struktur dan fungsi otak. Bagian-bagian otak tertentu menunjukkan aktivitas yang terganggu, volume yang menyusut, dan koneksi antar bagiannya menjadi tidak seimbang. Berikut ini adalah penjelasan lengkap berdasarkan diagram visual mengenai bagian-bagian otak yang terlibat dalam gangguan depresi. Yang pertama kita bisa lihat bersama, di sana terdapat gambar prefrontal cortex yang terletak di bagian paling depan otak, tepat di belakang dahi. Area ini bertanggung jawab atas kemampuan berpikir logis, pengambilan keputusan, fokus, pengendalian diri, serta regulasi emosi. Pada orang yang mengalami depresi, area ini menunjukkan penurunan aktivitas dan juga penyusutan volume. Proses biologisnya berkaitan dengan stres berkepanjangan yang memicu peningkatan hormon kortisol. Kortisol yang berlebihan dapat merusak jaringan saraf di prefrontal cortex, sehingga otak menjadi kurang mampu mengatur emosi negatif dan mempertahankan fokus ataupun motivasi. Selanjutnya, anterior cingulate cortex yang berada di bagian tengah otak, melengkung di atas korpus kolosum dan berperan sebagai jembatan antara fungsi kognitif dan emosi. ACC memiliki dua bagian penting. Dorsal ACC yang berfungsi pada fungsi kognitif seperti deteksi kesalahan dan kontrol berpikir, serta ventral ACC yang memproses emosi seperti kesedihan, empati, dan juga rasa bersalah. Pada penderita depresi, terjadi ketidakseimbangan aktivitas antara dua bagian ini. Ventral ACC menjadi terlalu aktif, sementara dorsal ACC justru melemah. Akibatnya, emosi negatif jadi lebih dominan dan sulit dikendalikan, sementara kontrol terhadap pikiran jadi terganggu. Masih berhubungan dengan ACC, bagian berikutnya adalah subgenial cingulate cortex yang terletak lebih ke bawah, mendekati dasar otak tengah. Wilayah ini sangat berkaitan dengan suasana hati, terutama dalam merespon emosi positif. Pada individu dengan gangguan depresi, area ini mengalami penurunan aktivitas dan penyusutan volume. Proses ini juga berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitter yang membuat otak lebih sulit memproses emosi positif. Akibatnya, muncul gejala-gejala seperti kehilangan semangat, merasa hampa, atau bahkan tidak bisa merasakan kebahagiaan meskipun berada di situasi menyenangkan. Di bagian bawah lobus frontal, tepat di atas rongga mata, terdapat orbitofrontal cortex. Area ini bertugas untuk menilai apakah suatu pengalaman menyenangkan atau tidak, serta berperan dalam perilaku sosial dan kontrol emosi. Saat depresi, terjadi penurunan volume dan aktivitas di OFC. Koneksi antara OFC dan sistem reward terganggu, membuat penderita sulit merasakan kenikmatan dan mengalami yang disebut anhedonia, yaitu kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Bagian selanjutnya adalah ventral striatum yang mencakup nucleus accumbens, terletak di dasar otak bagian depan dan berperan dalam sistem reward. Biasanya, bagian ini aktif saat kita merasa senang atau mendapatkan hadiah. Namun, pada otak yang mengalami depresi, aktivitas ventral striatum menurun drastis. Hal ini membuat otak tidak mampu merespon stimulus menyenangkan secara normal. Bahkan saat berada di situasi yang seharusnya menyenangkan, penderita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Lanjut ke amigdala, sebuah struktur berbentuk seperti biji almond yang terletak di dalam lobus temporal, dekat dengan telinga bagian dalam. Amigdala mengatur emosi negatif seperti rasa takut, marah, ataupun cemas. Pada otak yang depresi, aktivitas amigdala justru meningkat, meskipun volumenya bisa menurun. Hal ini membuat otak menjadi terlalu sensitif terhadap rangsangan emosional negatif, sehingga penderita depresi mudah merasa gelisah, panik, atau terus-menerus merasa terancam bahkan oleh hal-hal kecil. Tepat di dekat amigdala ada hipokampus yang bentuknya menyerupai kuda laut kecil. Fungsinya adalah untuk mengatur memori jangka panjang dan mengelola sistem stres tubuh.
Penurunan volume hipokampus menjadi salah satu temuan paling umum pada penderita depresi. Hal ini terjadi akibat paparan kortisol yang berlebihan yang merusak jaringan neuron di hipokampus. Akibatnya, penderita mengalami kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, dan merasa terputus dari pengalaman emosional yang sehat di masa lalu. Selanjutnya, terdapat hipotalamus dan kelenjar pituitari, dua struktur penting yang terletak di dasar otak. Keduanya bekerja bersama dalam sistem HPA axis atau hypothalamic pituitary adrenal axis untuk mengatur pelepasan hormon stres, terutama kortisol. Pada otak yang mengalami depresi, sistem ini menjadi overaktif, memicu produksi kortisol yang terus-menerus dan berdampak negatif ke bagian-bagian otak yang lain seperti hipokampus dan prefrontal cortex. Inilah yang menyebabkan stres menjadi kronis dan memperparah kondisi mental penderita. Di bagian batang otak terdapat raphe nuclei dan locus coeruleus. Raphe menghasilkan serotonin, sedangkan locus coeruleus menghasilkan norepinefrin. Kedua neurotransmitter ini sangat penting dalam pengaturan suasana hati dan energi. Dalam kondisi depresi, sistem ini terganggu sehingga kadar serotonin dan norepinefrin tidak seimbang. Hal ini menjelaskan kenapa depresi bisa menyebabkan kelelahan ekstrim, gangguan tidur, dan perubahan suasana hati yang drastis. Karena alasan ini pula, pengobatan dengan antidepresan seperti SSRI atau SNRI ditunjukkan untuk mengatur ulang keseimbangan neurotransmitter ini. Terakhir, ada saraf vagus yang sebenarnya merupakan saraf panjang yang menghubungkan otak dengan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Meskipun bukan bagian otak, saraf ini memainkan peran penting dalam mengatur sistem saraf otonom. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah depresi melibatkan banyak area di otak yang bekerja saling terhubung. Perubahan biologis ini menjelaskan kenapa depresi bisa mempengaruhi hampir semua aspek dalam kehidupan seseorang, dari cara berpikir, merasakan, sampai merespon lingkungan. Maka dari itu, memahami aspek neurobiologis depresi sangat penting, bukan hanya dalam dunia klinis, tapi juga dalam membangun empati dan mengurangi stigma terhadap penderita gangguan mental. Sekian penjelasan saya mengenai struktur otak yang terlibat dalam gangguan depresi. Saya Sarah Hafifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.